Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Hasan Programmer. Balik lagi bareng saya, Sardi Abu Zubair. Oke teman-teman, pada video kali ini insyaallah kita akan belajar bagaimana cara melakukan validasi terhadap API atau endpoint yang kita bikin. Nah, untuk di Golang sendiri ada beberapa modul atau library ya teman-teman ya, yang biasa dipakai untuk validasi data sebenarnya, bukan hanya untuk di API. Nah, di sini yang paling umum, yang paling banyak digunakan itu namanya Go Playground Validator. Nah, sebenarnya ada beberapa modul atau library lain ya teman-teman ya selain ini. Nah, ini sepertinya ini yang paling banyak digunakan sepengetahuan saya. Nah, saya juga biasanya pakai validator ini. Nah, untuk menggunakan validator ini kita copy Go Playground-nya. Maksud saya kita copy di source GitHub-nya. Kita copy. Nah, di sini ya, karena belum initial project, saya perlu seperti biasa init modulnya. Nah, di sini udah. Selanjutnya kita tambahkan library tadi atau modul tadi. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian validasinya. Di sini saya akan bikin satu buah file main. Kita bikin satu buah API sederhana aja teman-teman ya. Nah, di sini saya pakai echo untuk bikin routernya. Biasa kita bikin instant untuk echo frameworknya. Nah, di sini echo-nya kita pakai yang versi 4. Ini tinggal kita get biasa. Dan di start nanti di start di 80 ya. Nah, di sini kita akan bikin satu buah endpoint. Misalnya user registration. Jadi satu buah endpoint API untuk registrasi. Nah, kemudian selanjutnya kita bikin untuk bagian data apa saja atau payload yang dikirim. Kita bikin satu buah struct. Nah, di sini misalnya untuk struct-nya misalnya kita bikin nama email untuk registrasi. Kemudian misalnya username. Kemudian nama lengkap misalnya ya. Nah, di sini sebenarnya kembali ke teman-teman nyamannya apa saja data yang akan dikirim bisa teman-teman masukkan di sini. Misalnya lagi tanggal lahir. Oke, kita coba ini aja dulu teman-teman ya. Kemudian selanjutnya kita bikin
di endpointnya, bagian endpointnya, di usernya. Kita binding. Kemudian kita bikin validator ya. Nah, kita panggil apa? Modul tadi teman-teman ya. Modul tadi ada di validator versi 10 yang terakhir. Nah, kita bikin instance-nya dulu. Dan kita cek di sini. Jika error tidak sama dengan nil, ini kita validasi dulu. Validate struct yang akan kita validasi ini ya teman-teman ya. Oke, ini udah. Nah di sini yang paling penting itu di sini teman-teman ya. Nanti kita akan letak validasinya di sini. Validate. Nah di Go Playground Validator ini ada beberapa bagian tag yang bisa teman-teman pakai ya. Di sini kalau kita lihat ini lumayan banyak yang bisa kita validasi. Nah, sini teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan yang teman-teman bisa teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, misalnya teman-teman perlu validasi itu nggak boleh kosong ya teman-teman bisa menggunakan tag required. Nah di sini. Nah ini kan yang tag-tag yang seperti yang ini kan udah umum kita pakai teman-teman ya di API. Required, min, max, one off, length-nya berapa misalnya. Nah ini udah umum kita gunakan seperti ini. Nah ini bisa teman-teman pakai. Nah ini untuk lebih detailnya teman-teman bisa akses di websitenya sendiri teman-teman di GitHub. Oke, kita lanjut. Nah misalnya untuk email ini kita validasi dia harus terisi, kemudian dia harus berupa email, format email. Kemudian selanjutnya username ini kita isi dengan required aja, harus terisi. Kemudian nama lengkap juga sama. Required. Mungkin si email ini mungkin si username ini mungkin kita isi dengan minimal username itu harus berapa karakter ya, misalnya 5 karakter, dan maksimal misalnya mungkin dengan 30 karakter. Kemudian lanjut jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini kita misalnya hanya ini kita juga harus terisi one off. Nah ini seperti ini teman-teman ya. Jadi nanti jenis kelamin ini nggak boleh di luar value ini L atau V. Jadi kalau di luar L atau V nanti ada errornya teman-teman ya. Kita kasih error. Kemudian untuk tanggal lahir ini validasinya berupa tanggal. Nah, di sini juga kita bikin nggak boleh kosong, required. Kemudian kalau date itu sendiri digolang seperti ini teman-teman ya. Untuk validasi date-nya kita bikin formatnya, pattern-nya. Nah, kita maunya pattern-nya kayak gini teman-teman ya. DD MM YY. Maksud saya YY MM DD. Dan nanti format tanggalnya yang kita validasi itu benar atau salah. Nah, dari sini formatnya seperti ini. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita cek ini dulu teman-teman ya. Kita tes. Biasa kita cek jika errornya tidak sama dengan nil,
maka kita tampung dulu errornya, error ke dalam array. Kemudian kita mau masukkan error itu di dalam hash map, jadi berupa list nanti. Dan kita mau ambil field JSON-nya teman-teman ya sekarang. Nah, kita bisa gunakan modul reflect digolang. Yang akan kita reflect itu si struct-nya. Field by name, kita gunakan field by name. Nah, ini kita ambil ini kita perlu looping dulu teman-teman ya, benar ya. Sorry, ini kelewatan. Kita looping dulu tadi errornya apa, seberapa banyak errornya tadi, yang array tadi yang sudah kita tampung. Nah, ini di sini baru kita bisa simpan message-nya, dan baru bisa kita ambil field JSON-nya, field JSON yang di sini teman-teman ya. Kita mau ambil field JSON ini, ini yang tagging ini. Nah, edit struct field ini nanti akan kebaca ini variabel yang ditangkap error teman-teman. Nah, sini. Tapi kita nggak mau ambil yang ini teman-teman, yang variabelnya langsung, tapi kita mau ambil yang berupa tag JSON-nya. Jadi kita perlu reflect seperti ini. Nah, selanjutnya kita switch case. Ini kelewatan. Error message-nya kita mau ini. Nah, ini jika kebaca tag-nya required, nanti kita akan mau isi error message-nya seperti ini teman-teman ya. Field-nya kita sebutkan tidak boleh kosong. Ini. Nah, di sini ini field name-nya. Ini required. Kemudian kita cast lagi. Email. Oh, di sini salah teman-teman. Nah, ini kalau email ya biasa kita sebutkan bahwa itu bukan email yang valid gitu teman-teman ya. Bukan email yang valid. Nah, selanjutnya bisa kita sesuaikan. Apalagi tadi one off ya teman-teman ya. Nah, one off ini
Nah, kita ambil juga paramnya yang kedua. Jadi nanti misalnya kalau ada error dari list ini, jadi jenis kelamin kalau dia masukkan di luar L dan V ini akan keluar error message seperti ini. Nah, jadi jenis kelamin harus berupa L, P gitu nanti teman-teman. Nah, param itu nanti ambilnya ini, value ini, LV. Dan selanjutnya tadi kita masukkan datetime. Datetime. Nah, mungkin cukup untuk ini teman-teman ya. Nanti kita coba dulu yang ini berhasil atau gagal. Nah, di sini error listnya, dan di sini kita isi error listnya, error list mapnya tadi dengan error message. Nah, di sini ini jalan. Nah, kita bikin satu buah respons terlebih dahulu teman-teman ya. Status ini pakai integer. Kemudian message errornya kita isi dengan interface ya. Oke, di sini kita bikin responnya. Kalau seandainya dia ada error tadi teman-teman ya, kita akan return errornya di sini. Misalnya bad request atau teman-teman ya misalnya tetap mau dibikin statusnya oke, statusnya 200 ya nggak apa-apa teman-teman, masukkan aja 200. Teman-teman kebiasaan teman-teman kalau ada error ya langsung teman-teman return di headernya error. Nah, teman-teman masukkan aja di sini nanti bad request misalnya kan. Nah, di sini masukkan responsnya. Misalnya error statusnya misalnya 400, errornya error list. Nah, ini message-nya tidak request ditolak misalnya. Ini terserah teman-teman bikin di sini gimana. Nah, di sini kalau seandainya nggak ada error teman-teman ya, lolos semua di proses validasi di sini. Dan di sini selanjutnya teman-teman yang eksekusi perintah apa di sini nanti setelah tidak ada error lagi teman-teman ya, setelah melewati proses validasi ini apa selanjutnya aksinya. Nah, misalnya simpan data ke database atau logic lainnya teman-teman masukkan di sini di bagian sini. Nah, itu. Nah, sini saya return. Dan sukses saja teman-teman di sini ya. Sukses misalnya. Nah, seperti ini. Nah,
Coba kita tes saja teman-teman ya. Domain. Oke, ini kita coba. Tadi nama API-nya API user registration. Nah, di sini saya bikin satu buah request baru. Nah, sini teman-teman ya. Tes kita pertama yaitu requestnya ditolak. Yang validasi pertama itu email tidak boleh kosong, jenis kelamin tidak boleh kosong. Nah, ini untuk validasi requirednya, tag requirednya berjalan dengan lancar teman-teman ya. Udah oke ini. Nah, coba kita tes. Masukkan emailnya. Nah, tadi coba kita tes dengan email yang nggak valid. Tes gitu kan. Nah, di sini tag validasi emailnya juga udah berhasil teman-teman ya. Ini email bukan email yang valid. Oke, udah selesai. Misalnya seperti ini. Nah, ini oke teman-teman ya. Karena pattern dari email itu harus ada add-nya teman-teman. Add, kemudian ada nama domainnya di sini. Kemudian jenis kelamin. Jenis kelamin tadi itu kan harus berupa L atau V ya teman-teman ya. Nah, coba kita masukkan yang L misalnya. Nah, di sini oke, udah masuk berarti betul. Nah, coba kita masukkan O. Nah, di sini nanti di API kita akan mengeluarkan seperti ini. Jenis kelamin harus berupa L atau LP itu teman-teman ya. Jadi validasi one op kita tadi juga udah berjalan teman-teman ya. Ini. Oke, udah berjalan. Nah, selanjutnya coba kita isi yang bagian nama lengkap. Kalau nama lengkap ini biasa teman-teman ya. Username ya. Oh ya, username. Kita isi username dulu. Kita mau validasi yang min sama max-nya. S misalnya kita isi. Oke. Sorry, username-nya belum kita bikin validatornya teman-teman ya. Untuk min dan max-nya. Belum kita baca error message-nya di sini. Dan yang Mac-nya mirip-mirip teman-teman ya. Maksimal. Coba kita jalankan ulang. Nah, di sini udah kebaca teman-teman ya. Tadi kita letak bahwa username itu dia minimalnya 5 karakter. Nah, di sini ini juga udah berjalan validasi dengan tag minimal tadi. Coba kita masukkan lebih dari, nah itu ya, maksimalnya 30 ya teman-teman ya. Tadi minimalnya 5. Oke, ini udah juga. Dan kita masuk nama lengkapnya dulu. Oke. Untuk tanggal lahir, nah ini dia harus date ya teman-teman ya. Nah, itu kan nggak valid kan ya. 2000 misalnya lahirnya. Nah, ini kan nggak valid teman-teman tanggal lahirnya.
Karena apa? Karena pattern kita tadi itu harus YY, MM, DD. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi ya perlu kita masukin seperti ini. Nah, kayak gini kan. Ini kan pattern yang sesuai untuk date. Nah, ini oke. Ini udah berhasil teman-teman ya. Nah, jika ini sudah valid, nanti tentu yang akan dieksekusi kode yang di bawah teman-teman ya. Nggak akan ke detect error lagi. Jadi proses kita selanjutnya udah bisa kita jalankan. Karena kita udah validasi data yang dimasukkan itu, yang dimasukkan oleh user itu udah benar, udah sesuai dengan validasi yang sudah kita tentukan. Nah, kemudian mungkin saya tambahkan untuk beberapa teks lagi. Mungkin di sini saya masukkan tag untuk required if, teman-teman ya. Nah, required if itu kadang-kadang kita pakai untuk tag tersebut. Misalnya sini status pernikahan misalnya. Nah, validasinya biasa dia juga kita minta diisi. Terus pernikahan itu menikah, belum menikah, nah ini aja teman-teman ya, nggak apa-apa. Kemudian usia, mungkin yang penghasilan dulu teman-teman. Nah, kita mau nanti penghasilan itu dia wajib diisi jika status pernikahannya misalnya menikah gitu teman-teman ya. Nah, required if jika status pernikahan itu menikah. Nah, gini. Kita mau bikin kayak gini aja. Kemudian mungkin ada tambahan satu lagi. Untuk tag yang satu lagi itu mungkin untuk tag yang lebih besar dari teman-teman ya. Greater than. Misalnya usianya yang boleh registrasi misalnya 15 tahun. Lebih dari 15 tahun misalnya teman-teman ya. Nah, ini kita coba tes. Oh sorry, ini perlu kita bikin baca di error tag-nya. Untuk penghasilan tadi required if. Kalau required if gimana ya? Kita bikin kata-katanya. Stat penghasilan harus diisi gitu ya. Harus diisi jika gitu ya. Jika berarti file name dan ini seperti ini. Oke, kita lanjut. Yang terakhir tadi greater than, lebih besar dari teman-teman ya. Error message-nya kita masukkan.
harus lebih besar dari ini udah. Coba kita run lagi. Nah, tadi ada errornya ini. Status pernikahannya coba kita bikin menikah. Nah, kalau menikah dia kan wajib kan isi penghasilan harus diisi jika status pernikahan menikah gitu kan. Nah, jika belum menikah, kan nggak wajib diisi teman-teman. Ini udah benar ya teman-teman ya. Validasi required-nya. Nah, kalau dia menikah dia harus isi dia harus isi penghasilan. Nah, seperti itu. Oke, udah jalan ini. Dan usia itu harus lebih besar dari 15. Kalau kita isi 15 ini ya nggak mau deh. 16 misalnya. Oke. Nah, ini juga udah berhasil ya teman-teman ya. Validasi kita yang tambahan tadi untuk required if dan greater than, lebih besar dari. Nah, sebenarnya teman-teman bisa tambahin lebih banyak lagi teman-teman ya. Customize validasinya. Nah, di sini ada Unix, required without all, exclude if. Nah, itu teman-teman bisa explore lebih jauh dari Go Playground Validator ini teman-teman. Teman-teman juga sesuaikan lah apa yang teman-teman butuhkan untuk teman-teman validasi di endpoint atau API teman-teman. Nah, oke teman-teman, jika tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman, silakan teman-teman support channel ini dengan cara like, komen, dan share. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.